Biasanya kalau singkat itu dangkal atau tidak padat, tidak mendalam. Tapi ini yang diminta adalah singkat tetapi betul-betul padat mendalam, isinya luas. Bahkan apa yang diminta singkat padat ini harus yang sudah mengumpulkan berbagai perkara kebaikan yang aku mudah menghafalnya, yang mudah bagiku mengamalkannya. Ini minta wasiat tapi pakai syarat. Minta wasiat tapi sudah menyiapkan speknya, ketentuannya. Maka Nabi SAW ya, ketika diminta wasiat yang singkat, yang padat, yang mencakup seluruh kebaikan, yang mudah dihafal dan juga mudah diamalkan, maka Nabi SAW menjawab dengan sebuah perkataan sebagaimana dalam hadis ini. Ini latar belakang tadi kita sampaikan dulu sebelum kita bacakan hadisnya. Hadis yang mana? Dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan radhiyallahu an anna rajula qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ausini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepadaku." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab." Ini yang disampaikan Nabi. Betul-betul singkat, padat, mudah dihafal. Sekali mendengar langsung kita hafal. Apa kesan Nabi? La taghdab. Ya, janganlah kamu marah. Kemudian sang laki-laki ini berusaha mendatangi Nabi SAW lagi. Artinya apa? Bertanya lagi, meminta lagi wasiat dengan wasiat yang seperti ditentukan atau disampaikan sebelumnya. Sampai digambarkan di sini faraddada miraran. Sang laki-laki ini mengulangi lagi, berulang-ulang permintaan tersebut, minta wasiat yang singkat, padat, mudah dihafal, mudah diamalkan, mencakup seluruh kebaikan. Dan Nabi berulang kali ditanya, berulang kali menjawab dengan jawaban yang sama. La taghdab, janganlah kamu marah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga yang selainnya. Dan di antara faedah sebelum kita membaca isi ataupun pesan apa yang terkandung dalam kalimat la taghdab, maka di sini di antara para ulama membuat satu kesimpulan bahwa dari sisi berulangnya pertanyaan, ya, permintaan wasiatnya diulang lagi, apalagi dengan diawali dengan sebuah permintaan bahwa itu adalah yang mencakup segala kebaikan, ya. Kemudian Nabi ketika ditanya berulang kali jawabannya sama, yaitu la taghdab, maka di antara faedah yang diambil oleh para ulama tentang ini adalah betapa kalimat la taghdab, yaitu jangan marah, itu adalah pintu kebaikan yang sangat luas. Ya, pintu kebaikan yang sangat luas. Sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan kemarahannya, maka bagi dia terbuka pintu kejahatan yang banyak. Sehingga kalimat la taghdab, janganlah kamu marah, ini artinya sebuah perintah agar kita memiliki sikap yang bisa dengan sikap itu menutup pintu-pintu kemudaratan, kejahatan, keburukan yang banyak, yang luas. Sekaligus dengan kita melakukan perbuatan yang seperti digambarkan Nabi la taghdab, yaitu mengendalikan kemarahan kita, dengan itu Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan. Ini faedah yang pertama yang diambil, sekedar melihat dari bagaimana ya kejadian itu terjadi ketika seorang minta nasihat dengan nasihat yang mencakup seluruh urusan kebaikan, dan kemudian diulang-ulang permintaan itu, tapi berulang-ulang Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. La taghdab. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian kita lihat apa sebetulnya yang bisa kita pahami dari kalimat la taghdab. Kalau kita lihat di berbagai syarah yang disampaikan oleh para ahlul hadis, para ulama kita yang menjelaskan tentang hadis ini, di antara Jalan Jami' wal Hikam, di sana dijelaskan dan sekali dikutip juga di dalam buku ini
bahwasanya la taghdab yang artinya adalah janganlah kamu marah, itu maksudnya adalah bersifat dua dimensi sekaligus. Yang pertama adalah bentuk pencegahan, yang kedua adalah bentuk pengobatan atau sikap ketika sudah terjadi. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya Nabi memberikan kepada kita wasiat la taghdab, janganlah kamu marah. Apa maksudnya? Milikilah oleh kalian sifat, akhlak, perilaku, watak, ya. Yang watak itu adalah watak yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik, sehingga engkau tidak mudah terpancing kemarahan. Ya. Banyak orang yang kalau kita lihat itu tipenya macam-macam. Ada yang tipenya itu sangat mudah tersulut emosinya. Tipenya mungkin tipe apa itu? Minyak yang sangat mudah tersulut itu apa? Atau gas malah ya. Ya. Yang konon kabarnya gas ini kalau memenuhi satu ruangan, percikan dari saklar lampu itu bisa membakarnya. Katanya begitu. Tipenya sangat mudah. Ketika sedikit saja ada masalah, maka langsung emosinya memuncak. Bahkan dia akan dalam kondisi yang kata orang gelap mata, kalap. Sampai ada yang menceritakan orang kalau sudah gelap mata, memang betul-betul pandangan itu gelap dan tidak nampak kecuali orang yang kita marah sama dia. Itu pun nampak kecil. Yang ibaratnya saking kecilnya, ibaratnya dipegang, diremes, hancur. Dan saya pernah mendengar sendiri dari dua orang yang pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Saking marahnya, ini gara-gara anak gadisnya diganggu orang. Jadi dia marahnya itu luar biasa kepada laki-laki tersebut yang mengganggu anak gadisnya itu, sampai digambarkan gelap mata, betul-betul gelap, gak ada yang nampak apapun di depannya. Yang nampak cuma anak itu atau pemuda itu. Yang itu pun dalam pandangan dia kecil. Yang seandainya kata dia, seandainya saya pegang, saya remas, saya pukul, mati dia. Ternyata betul ada yang sampai seperti itu, orang yang sangat mudah tersulut emosinya, dan ketika sudah memuncak kemarahannya, kalap kata orang atau gelap mata, dan ini sangat berbahaya. Kalau seandainya dia tidak cepat sadar diri sampai melampiaskan kemarahannya tersebut, betul-betul yang terjadi sebagaimana banyak kita temukan. Ya, banyak terjadi penganiayaan sampai pembunuhan. Luar biasa. Apa yang dulu, zaman-zaman dulu itu sesuatu yang sangat mustahil terjadi, sekarang di zaman ini benar-benar terjadi. Dan semuanya itu sumbernya dari awal ketika tidak bisa mengendalikan kemarahan. Ya. Bagaimana dulu sampai ada istilah, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak mungkin, ini sudah saya terjemahkan, tidak mungkin seekor macan akan memakan anaknya sendiri. Sampai segitunya itu menjadi sebuah pepatah Jawa. Saking gak mungkinnya, sejahat-jahatnya, sekasar-kasarnya, semarah-marahnya orang tua tidak akan mungkin memudaratkan, menyakiti anaknya sendiri. Tapi zaman ini apa yang terjadi? Bahkan tega membinasakan, membunuh anaknya sendiri. Dan sebaliknya, seorang anak mampu untuk mencelakai orang tuanya sendiri, bahkan orang tuanya ini dalam kondisi yang sudah tua, dibunuhnya karena sesuatu yang sifatnya duniawi. Bahkan yang marak baru-baru ini bukan lagi menjadi perilaku orang-orang dewasa, di level anak-anak pun sudah melakukan kekejaman yang luar biasa. Dan itu semuanya bersumber dari kemarahan. Ya, ini dalam konteks yang kasat mata secara langsung kemudaratan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi adalah ketika kemarahan itu menimpa seseorang yang dia punya wewenang, punya otoritas membuat kebijakan. Yang efek dari kebijakan dia itu luas. Mungkin di komunitasnya, di lembaganya, di daerahnya, di negerinya. Coba bayangkan ketika seseorang dalam kondisi emosi kemudian membuat sebuah keputusan, dituangkan dalam kebijakan, diterapkan kepada seluruh orang yang terpengaruh ataupun terlibat di dalam kuasa dia, maka kemudaratannya akan lebih luas lagi.
Maka bagaimana suatu kondisi digambarkan kalimat la taghdab ini menjadi salah satu kunci terbukanya kebaikan yang bila tidak bisa diamalkan maka akan terbuka banyak kemudaratan. Maka ketika seseorang mempunyai temperamen yang seperti itu, maka dia harus bisa mengkondisikan diri. Ada juga orang yang kondisinya itu dia tidak mudah terpancing, tapi kalau sudah marah sulit diredakan. Ada juga orang yang biasa-biasa saja. Pada umumnya kebanyakan orang seperti itu, mudah marah tapi juga cepat hilangnya. Yang repot itu cepat marah, susah hilangnya. Ini yang paling sulit. Yang paling baik, sulit marah, sekali marah mudah reda. Nah, ini yang dicari. Ya, Masya Allah. Kalau ada pemuda macam itu masih jomblo, kita punya anak gadis, ambil mantu. Penyabar, ya, bijak, ya, adem pandangannya, ada masalah tetap tenang, Masya Allah. Itu yang dicari. Jadi dimensi yang pertama ketika Nabi mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah, maksudnya miliki oleh kalian sifat-sifat baik yang dengan sifat baik itu engkau akan bisa mudah mengendalikan kemarahan. Apa contohnya? Orang yang tawadhu. Orang yang punya sifat tawadhu, apa itu tawadhu? Rendah hati. Selalu melihat orang lain itu lebih baik daripada dirinya, dan selalu melihat dirinya itu ada kekurangannya. Sehingga orang yang tawadhu jauh dari sifat sombong, bangga diri. Ya, apa itu sombong? Merasa diri lebih hebat, kemudian meremehkan orang lain. Itu orang sombong. Apa itu orang ujub? Bangga, memuji diri sendiri. Ada macam saya ini. Ya, nggak ada orang lain muji, ujub bisa muncul, bangga diri. Maka ketika seseorang memiliki sikap tawadhu, dia tidak akan mudah terpancing kemarahannya. Biasanya orang itu marah ketika terusik harga dirinya, ya enggak? Merasa terganggu kehormatannya. Ya. Tiba-tiba saja lagi ngobrol tadi dunia nyata maupun dunia maya, ada kalimat yang terlontar oleh orang lain ditujukan kepada kita yang seakan-akan. Kenapa kita bilang seakan-akan? Kadang itu nggak sengaja. Apa dia? Seakan-akan merendahkan kita. Maka pada saat itu orang yang tidak punya sifat tawadhu akan mudah tersulut emosinya. Waduh, siapa ini? Mau macam-macam sama saya. Langsung dijabri. Apa maksud Anda bilang kayak gitu? Kapan kita ketemu, jumpa darat kita? Langsung kayak gitu. Tapi coba kalau orang tawadhu, ketika orang lain menyampaikan kepada kita sifatnya kritikan ataupun menunjukkan kesalahan kita, orang tawadhu akan berpikir lain. Masya Allah, Alhamdulillah ada orang yang mengingatkan saya bahwa saya ada kelemahan di sini. Selama ini saya menganggap saya tidak ada masalah, saya mulus saja saya melaksanakan tugas ini. Ini rupanya ada orang yang entah spontan, entah sengaja tidak langsung menohok saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti memang saya harus memperbaiki diri. Tawadhu. Jangankan dia marah, justru sebaliknya dia akan berterima kasih. Sebagaimana hebatnya Umar bin Khattab ketika pertama kali dilantik menjadi khalifah. Apa kata beliau? Beliau sadar dirinya adalah orang yang garang, yang orang takut, lawan maupun kawan takut sama beliau. Radhiyallahu anhu. Maka beliau yang beliau khawatirkan adalah gak ada yang berani menegur beliau ketika beliau salah nanti kalau sudah jadi khalifah. Gawat ini. Salah satu musibah dalam agama itu ketika kita salah tapi orang lain segan takut menegur kita sehingga kita nggak sadar salah, akhirnya terus menerus dalam kesalahan tanpa kita sadar. Ini bahaya, ini musibah. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Ketika diumumkan seperti itu, siapakah yang akan mau menegur saya ketika saya salah? Semuanya diam. Satu pemuda berani dia dengan langsung menghunus pedang diangkat ke atas. Aku wahai Umar, aku akan menegur kamu ketika salah, aku akan tegur kamu dengan pedang ini. Yang lain gemetar takut, waduh dia apa ini pemuda ini nanti kan? Coba kalau orang sekarang pemimpin model sekarang digituin, langsung ditangkap itu masuk sel. Ini makar. Tapi Umar bin Khattab justru dari situ langsung didatangi, dipeluknya, menangis dia bersyukur, alhamdulillah masih ada orang yang mau berani menegur saya ketika saya salah. Betapa kita butuh terhadap kritikan, teguran ketika kita betul-betul di atas kesalahan. Ya,
Makanya orang yang punya sikap tawadhu, maka dia tidak akan mudah tersulut. Karena apa? Ketika orang lain mengkritik kita, ya kita katakan ya memang kita ada salah. Walaupun yang mengkritik itu adalah orang yang secara status sosial, status ekonomi, ya, ataupun di dalam sebuah hierarki struktur dalam sebuah lembaga di mana kita bersama-sama di situ, itu ada perbedaan, maka di situ orang yang tahu itu dia akan selalu bisa mengkondisikan dirinya memang siap menerima kritikan dan tidak merasa dirinya yang paling hebat, apalagi sampai merendahkan orang lain. Sikap tawadhu akan meredam seseorang dari sebuah penyulut ke kemarahan. Contoh juga adalah orang yang baik, punya sifat baik, yang untuk mencegah kemarahan adalah orang yang punya sifat dermawan. Apa itu dermawan? Selalu berpikir bagaimana apapun yang dimiliki bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi orang lain. Maka orang yang dermawan, dia tidak akan mudah tersulut emosinya. Kenapa? Betapa banyak orang emosi gara-gara hak miliknya, barangnya, apapun yang dia miliki diganggu orang lain, ya, diambil, dan kemudian dan seterusnya. Maka orang yang dermawan dia tidak akan mempermasalahkan itu. Selama itu manfaat, alhamdulillah, bersyukur dia. Ya, contoh kita punya mobil dipinjam, ya, maka kita akan mudah untuk memberikannya. Dan ketika dipinjam, pas mengembalikannya, ya, ada sesuatu yang sedikit bermasalah. Mungkin ada gantungan kecil dalam mobil patah. Biasanya kita akan begini, ini sudah dipinjemin, balikkan ada yang rusak, nggak ada ngomong, marah kita. Ya, apalagi kalau lebih parah lagi daripada itu, tambah marah kita. Tapi orang yang punya sifat dermawan, dia tidak akan sampai segitunya. Dia sudah merasa bersyukur ketika sudah bisa membantu orang lain, sehingga apa yang dia miliki bermanfaat bagi orang lain. Urusan ada kerusakan, ya sudah, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Tapi orang yang dia bakhil, pantang bagi dia, terganggu propertinya, asetnya, maka sedikit saja terganggu dia akan sangat mudah marah. Sangat mudah marah. Jangankan orang mau pakai mobil kita, sekedar orang, ya, mendekat ke mobil kita bisa marah. Apalagi anak-anak yang mendekat mobil kita akan langsung marah. Langsung kita usir itu anak-anak. Ini mobil baru, macam-macam kamu. Marah. Ya, dan juga sifat-sifat yang lain, termasuk misalkan adalah sifat pemaaf. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan, sifat muttaqin itu adalah al-afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang pemaaf, dia akan sulit untuk tersulut kemarahan. Insyaallah. Kenapa kita marah? Biasanya karena orang lain bikin masalah sama kita. Tapi orang yang pemaaf, ketika orang lain bersalah, dia tidak akan mudah marah. Tapi ingat, orang tidak marah bukan berarti orang yang membiarkan sebuah kezaliman berjalan tanpa kita berusaha melakukan pencegahan atau teguran. Beda, konteksnya berbeda. Sama seperti kita mendidik anak, ketika anak kita, entah anak-anak sendiri ataupun anak orang lain dalam arti murid kita marah terhadap perilaku buruk anak itu bukan karena kita betul-betul marah emosional, tapi karena kita ingin menegur dia agar kesalahan dia itu bisa diperbaiki dan tidak diulang lagi, sehingga kelak kamu akan menjadi anak yang baik. Sebagaimana juga misalkan seorang pimpinan kepada bawahannya melakukan kesalahan, dalam konteks kesalahannya harus diluruskan, tetap diberikan teguran, tetap diberikan bimbingan, bahkan mungkin juga ada tetap sanksi sesuai peraturan yang disepakati bersama. Tapi yang dimaksud la taghdab, jangan marah, adalah tidak dengan emosional sehingga keluar dari batasan-batasan yang diperbolehkan. Jadi kita harus bisa membedakan antara seseorang, ya, melakukan suatu sikap amar ma'ruf nahi mungkar untuk sebuah tujuan kebaikan. Jangan disamakan dengan sikap orang yang emosional kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya.
Jadi kalimat la taghdab maksudnya janganlah engkau ketika ada emosi ataupun marah dalam hatimu kemudian engkau lampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang merusak harga diri dan melanggar batasan syariah. Itu maksudnya. Dan juga banyak sifat-sifat baik yang lain yang bisa dengan sifat itu seseorang terjaga, tercegah dari kondisi tidak mampu mengendalikan kemarahan. Ya, dan ini perlu kita jelaskan di awal bahwa kalimat yang digunakan Nabi SAW adalah la taghdab, yaitu kata-kata ghadab berbeda dengan yang ketika Allah mengatakan dalam surah Ali Imran itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang muttaqin sejati adalah yang bisa mengendalikan kemarahannya. Kalimatnya al-ghaidha. Maka apa bedanya al-ghaidha dengan al-ghadab? Al-ghadab itu adalah suatu kemarahan yang sudah muncul di permukaan, baik muncul dalam bentuk mata yang memerah melotot, bibir yang bergetar, ucapan-ucapan yang keras, apalagi sikap perbuatan dari anggota tubuh sebagai pelampiasan kemarahan. Maka itu yang dilarang dengan kalimat la taghdab, jangan. Tapi yang dimaksudkan di dalam surah Ali Imran al-kadhimin al-ghaidha, yang bisa mengendalikan kemarahan adalah ketika kemarahan itu ada dalam dada, yang sifatnya ada dalam jiwa kita, itu bisa kita tekan, kita tahan. Kalau bahasanya Malik ya bin Umar bin Abdul Aziz, anak dari Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah, anaknya si Malik ini mengatakan, perut saya ini akan mampu menelan dan menyembunyikan kemarahan saya. Apa itu? Marah dia, tapi bisa dia redam masuk perut. Akhirnya nggak muncul ghadabnya. Walaupun ghaidhanya ada di sini, tapi di sini tidak. Dan itu banyak ada orang-orang seperti itu. Dia marah, tapi kita tidak bisa melihat kemarahannya itu di ekspresi wajahnya, apalagi di ucapan ataupun tindakannya. Tapi sebetulnya dia marah. Ya, barakallahu fikum. Maka yang dimaksud la taghdab adalah jangan kau marah, dengan arti jangan lampiaskan perasaan emosi kemarahanmu dalam bentuk perbuatan, ucapan dan seterusnya yang bisa merusak harga dirimu dan juga melanggar batasan-batasan syariah. Satu, caranya miliki sifat akhlak yang baik yang dengan itu bisa menahan diri kita agar tidak terpancing emosi. Ya, jika perlu memang tidak terbawa emosi, tidak hanya sekedar tidak melampiaskan, tapi memang tidak tersulut emosi kita. Ya, ada orang seperti itu sehingga orang lain mengatakan, Anda kok gak marah? Saya gak menemukan alasan untuk marah. Ya, seperti itu dengan akhlak yang baik. Termasuk yang terakhir kita sampaikan sebagai bentuk akhlak yang bisa mencegah seseorang dari emosional adalah at-ta'anni. Apa ta'anni? Tidak tergesa-gesa. Lamanya apa? Istijal, terburu-buru, berusaha-berusuh. Apapun yang terjadi, apapun yang sampai kepada kita, informasi, berita, apapun, maka salah satu cara yang harus kita miliki agar kita terhindar dari sikap pemarah adalah at-ta'anni. Tenang, tidak berusaha-berusuh, cek dulu, tabayyun dulu, tasabbut dahulu. Ini juga bagian sifat baik yang dengan sifat baik itu bisa mencegah kita dari apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu ghadab. Yang kedua, yang dimaksud la taghdab di situ adalah sebagaimana yang kita pahami selama ini. Tidak bolehnya kita melampiaskan kemarahan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kehormatan kita dan merusak agama kita. Ya. Kemudian, dan itu nggak perlu jelaskan karena rata-rata kita sudah paham. Kemudian, bagaimana cara kita agar kita bisa mengendalikan kemarahan kita saat kemarahan itu datang? Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita. Di antara tuntunannya adalah satu, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarahan itu dari syaitan. Dan ketika emosi itu ada ditunggangi oleh syaitan, itu berbahaya, bisa memunculkan kemudaratan yang sangat besar. Membaca ta'awudz. Ada kisah luar biasa bagaimana seorang sahabat ketika masuk dalam pasukan kaum muslimin dalam sebuah peperangan melawan orang-orang kafir, ketika sudah di hadapannya musuh itu hampir sudah dia bunuh, tiba-tiba musuh ini meludahi mukanya. Kalau kita digituin, tambah kita habis ini.
ya, Ka'bah kita habisin. Tapi sahabat ini tidak, justru gak jadi dia membunuhnya, dia tinggalkan orang ini, gak jadi dibunuh. Kenapa? Apa kata beliau? Ketika saya berperang melawan dia yang pertama kalinya, saat saya memerangi dia sampai saya akan membunuhnya, saat itu hati saya ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata yang mendorong saya melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia meludahi muka saya, emosi saya memuncak, saat itu jiwa saya, hawa nafsu saya ikut berperan yang mendorong saya berbuat. Maka saya khawatir saat nanti saya membunuh dia tidak dalam kondisi ikhlas lillahi ta'ala, daripada rusak amal saya tinggalkan. Masya Allah, ada yang seperti itu. Masya Allah. Ini adalah satu kondisi bagaimana seseorang bisa betul-betul mendudukkan kapan dia dalam posisi lillahi ta'ala, kapan dia melakukan suatu perbuatan ternyata hanya dorongan hawa nafsunya saja, apalagi secara emosional. Maka salah satu cara meredamnya ta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Yang kedua, di antara yang dikatakan bahwasanya saat kita marah apa yang harus kita lakukan, hendaknya diam. Nabi SAW mengatakan kepada kita, ya, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka diam. Tahan lisannya. Kebanyakan kita justru pas marah itu semua kosakata keluar. Bahkan ada yang bilang semua kebun binatang keluar, menyebut berbagai ucapan-ucapan yang selama ini tidak pernah dia ucapkan. Maka perintah Nabi SAW adalah ketika kamu marah, tahan lisan, diam. Kenapa? Kita akan sulit mengontrol. Nanti yang ujung-ujungnya kita nyesal. Ya, terutama maaf kalangan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak biasanya kalau marah diam, insya Allah umumnya, ya diam. Sehingga ada yang menandai, pokoknya kalau bapak lagi diam lagi marah ya, diam aja. Biasanya ada cerita ini nggak ada cerita, oh lagi marah. Apa saran Nabi SAW ketika marah? Diam. Apalagi saran Nabi SAW adalah ketika kita marah, hendaknya kita dari posisi berdiri duduk, dari posisi duduk berbaring. Apa yang terjadi sebaliknya di tengah masyarakat kita? Ketika marahnya lagi duduk, dia langsung berdiri. Ketika lagi berdiri, kemudian yang marah di sana langsung didatangi. Maka ini potensi kerusakannya akan sangat besar. Nabi SAW sedang memberikan saran agar potensi kerusakan akibat emosi yang ada dalam dada kita dipersempit geraknya, sehingga tidak menimbulkan kemudaratan yang luas. Makanya saat kita berjalan, berhentilah. Ketika kita berdiri, duduklah. Ketika duduk, berbaringlah. Dan juga saran yang lain adalah berwudulah, karena marah itu dari api, dan api padam dengan air. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, apa sih keutamaan orang yang bisa mengendalikan kemarahan? Ya, kata Nabi SAW dalam satu riwayat, la taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Apalagi yang kita inginkan selain surga? Apa itu surga? Semua kebahagiaan yang kita impikan ada di sana, dan semua bentuk kesedihan, kesengsaraan sirna. Hanya dua keinginan orang, bebas dari segala bentuk kesedihan dan merasakan segala bentuk kebahagiaan. Hanya ada di surga. Gimana mencapainya? La taghdab wa lakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Yang kedua, ini khusus laki-laki, walaupun juga ada manfaat insyaallah bagi para ibu-ibu. Kata Nabi SAW, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain ma syaa. Siapa yang dia bisa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya. Dia mampu melampiaskan kemarahan itu. Pimpinan kepada anak buahnya, orang tua kepada anaknya, orang kuat kepada yang lebih lemah, orang tua kepada yang lebih muda. Dia punya kemampuan, punya power untuk melampiaskan kemarahannya, tapi dia bisa mengendalikannya.
apa janji Nabi SAW? Maka dia nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil namanya oleh Allah di hadapan seluruh makhluk di muka bumi ini, sejak dari Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Yang manggil adalah Rabbul Alamin di hadapan seluruh makhluknya. Ini kehormatan luar biasa. Siapa yang bisa mengendalikan kemarahannya, bisa menekan, menahan kemarahannya, walaupun sebetulnya dia mampu melampiaskannya. Tidak sampai di situ, bahkan dikatakan hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa, sampai dia dipersilahkan memilih di antara bidadari di surga di mana yang dia kehendaki. Ya, siapa ingin bidadari jangan marah. Siapa yang nggak bisa kendalikan marah, mohon maaf, nggak dapat bidadari. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi fafila azani Allah wa iyyakum, dan masih banyak lagi keutamaan bagi siapa saja bisa mengendalikan kemarahan. Dan intinya, ketika kita bisa mengendalikan kemarahan, Allah akan bukakan banyak pintu kebaikan. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengendalikan kemarahan, maka akan Allah buka pintu banyak kerusakan dan kemudaratan. Waliyadzubillah. Semoga ada manfaatnya bagi kami sendiri dan kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa menjaga diri kita, emosi kita, dan tidaklah kemarahan itu datang kecuali kita bisa mengendalikannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.